Pemirsa, seorang siswa Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Lampung meninggal dunia usai menjalani pembinaan fisik. Diketahui sang siswa sempat jatuh pingsan saat masih dalam barisan usai mengikuti apel. Seorang siswa Sekolah Polisi Negara atau SPN Kemiling Polda Lampung bernama Adven Pratama Telaum Banua tewas setelah terjatuh saat mengikuti latihan fisik. Jenazah korban langsung dibawa ke rumah orang tuanya di Desa Talu Zusua, Kecamatan Sidoari, Kabupaten Nia Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Isak tangis keluarga pecah saat kedatangan jenazah Adven di rumah duka, setelah sebelumnya menjalani proses autopsi di Rumah Sakit Adam Malik Medan. Kabid Humas Polda Lampung menyebut Adven terjatuh ketika akan mengantri makan usai menjalani kegiatan pembinaan fisik di siang hari. Sempat dilakukan pertolongan oleh klinik SPN dan RS Bayangkara Polda Lampung, namun nyawanya tidak dapat tertolong akibat henti jantung. Berjalan menuju ruang makan, kurang lebih 30 meter, saudara Adven ini terjatuh ke depan, sehingga dahi, bibir, sama dagunya sini terluka. Berikut dengan ada luka di bagian tangan, berdarah. Pihak keluarga masih menunggu hasil otopsi dari Rumah Sakit Adam Malik Medan sebab terdapat beberapa luka di tubuh korban. Menurut keluarga, luka tersebut terdapat di beberapa bagian tubuh diantaranya pelipis, bibir, dan dagu. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Umi Fadilah Astutik. Selamat siang, Ibu Umi. Selamat siang, Mbak Arisa. Iya, Bu Umi, dari paket berita yang sebelumnya ini juga sempat dijelaskan bahwa dari keluarga korban ini sempat melakukan otopsi sendiri, Bu. Apa yang melatar belakangi keluarga korban ini otopsi sendiri? Padahal sebelumnya setahu saya ini korban juga sudah diotopsi oleh Rumah Sakit Bayangkara. Apakah ada unsur ketidakpercayaan, Bu Umi? Baik Mbak Rita, kami dari Polda Lampung telah melakukan perbantuan kepada pihak keluarga dengan diperiksa di Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. Waktu kami sampai konferensi jelaskan bahwa memang faktor penyebab kematiannya adalah henti jantung dan henti nafas. Nah, untuk melihat lebih dalam terkait penyebab ini, maka diperlukan otopsi. Nah, saat itu pihak keluarga menolak untuk diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. Kami menghargai dan menghormati keputusan dari pihak keluarga. Kemudian pihak keluarga memilih Rumah Sakit Adam Malik Sumut untuk melakukan otopsi terhadap Ananda pasien selama ini. Kami menghormati terkait pilihan tersebut, Mbak Arita. Ibu Umi, ini dari hasil otopsi mandiri oleh keluarga juga menemukan adanya bekas luka penganiayaan. Apakah benar ibu korban meninggal ini karena dianiaya? Ya, sampai saat ini belum ada indikasi terkait penganiayaan yang dilakukan terhadap Ananda Adven Pratama. Oke, lantas untuk kronologinya sendiri, Ibu mungkin bisa diceritakan lebih singkat untuk penonton iNews TV, Ibu? Iya. Baik, ini merupakan kejadian terjadwal oleh SPN Polda Lampung di mana pada pukul 12.15 seluruh siswa melaksanakan ibadah. Yang Muslim ke masjid, yang Nasrani ke gereja, yang Hindu ke pura. Setelah ibadah, seluruh siswa menuju lapangan untuk melaksanakan pembinaan fisik ringan. Ya, setelah itu mereka kembali setelah fisik ringan tersebut diberikan kesempatan untuk minum dan merapikan pakaiannya. Setelah itu seluruh siswa kembali ke barisan masing-masing per peleton menuju ruang makan untuk melaksanakan makan siang. Nah, setelah berbaris, yang Ananda Adven ini ada di peleton 4A. Sekitar 30 meter menuju dari lapangan tadi menuju ruang makan, Ananda ini terjatuh di sana. Jatuh ke depan, sehingga dahi, bibir, sama dagu tersebut luka.
Oke. Kemudian ditolong. Oke, baik. Ibu, ini kalau sejauh ini proses penyidikan sudah sejauh apa? Apakah kemungkinan nanti ada yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini? Iya, kami masih melakukan pendalaman dengan serangkaian pemeriksaan terhadap orang-orang yang mengetahui peristiwa tersebut. Sudah sekitar 30 orang yang sudah diperiksa oleh Ditpropam terkait hal ini. Untuk hasilnya seperti apa, kami masih menunggu informasi resmi dari Ditpropam. Mas Kamis. Baik, lantas untuk reaksi dari keluarga korban sendiri atas adanya 2 hasil otopsi yang berbeda, ini bagaimana penanganan dari Polda sendiri, Ibu? Untuk hasil otopsi, kami dari Rumah Sakit Bayangkara tidak melakukan otopsi. Kami memang keluarga Ananda Adven menolak ketika akan diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Padang Lampung. Nah, saat ini kami juga masih menunggu hasil otopsi dari Rumah Sakit Adam Malik. Berarti hanya 1 hasil otopsi dari Rumah Sakit Adam Malik ya, Bu ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Kombes Pol Umi Fadila Astuti, Kabid Humas Polda Lampung atas waktunya sudah bergabung bersama Ainus Siang. Salam sehat Ibu Umi. 2 pelaku pencurian disertai kekerasan ditangkap Jataras Polda Bangka Belitung. Istri salah satu pelaku histeris saat tersangka akan dibawa ke kantor polisi. Tim Ops Now Subdit 3 Jatanras Polda Bangka Belitung menggerebek rumah pelaku pencurian disertai kekerasan terhadap petani di Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Pelaku ditangkap saat tertidur di rumahnya. Di dalam rumah, polisi menyita sejumlah barang bukti senjata tajam yang digunakan tersangka untuk melakukan aksinya. Istri pelaku histeris saat tersangka akan dibawa ke kantor polisi. 23, 2 orang pelaku diduga melakukan tindak pidana untuk pencurian atau 362, dan keduanya tersebut rupanya yang merupakan yang salah satu yaitu yang bernama Edi merupakan residivis yang mana sebelumnya juga sudah pernah melakukan tindak pidana pencurian. Usai diamankan, polisi meminta pelaku menunjukkan barang bukti lain yang sempat dibuang di sebuah rumah kosong. Usai diinterogasi, pelaku akhirnya mengakui telah melakukan pencurian. Para pelaku dikenakan pasal 365 tentang curat dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. 10 tahanan Polsek Rumbai, Kota Pekanbaru, Riau yang melarikan diri dari sel tahanan berhasil ditangkap tim gabungan Polda Riau. Ya, pemirsa, 4 tahanan ditembak polisi karena berusaha kabur dan melawan saat ditangkap. Tim gabungan Polda Riau menangkap 10 tahanan yang sempat kabur dari sel tahanan Polsek Rumbai pada Selasa malam 8 Agustus 2023 lalu. Para tahanan tersebut ditangkap di wilayah Kabupaten Siak, Pelalawan, Pekanbaru, dan Pariaman, Sumatera Barat. 4 tahanan terpaksa ditembak polisi karena berusaha kabur dan melawan petugas saat ditangkap. Para tahanan yang kabur tersebut merupakan tersangka dalam kasus pelecehan, narkoba, dan kasus pencurian. Mereka kabur dengan cara membobol kloset toilet tahanan. Otak pelaku yang merencanakan pelarian adalah tahanan bernama Amir Ambon. Caranya dia menggali septic tank ataupun toilet yang ada di sel, dia menggali, dilepaskan klosetnya, digali keluar. Seperti itu. Jadi tidak merusak trali, tidak merusak tembok, tapi dia klosetnya dicabut lewat septic tank. Para tahanan yang melarikan diri ini dijerat dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan.